Ketika aku memasuki ruang sidang pagi itu, putriku, Fajar, memutar bola matanya dan membisikkan sesuatu yang meremehkan kepada suaminya, Dedi. Namun kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Hakim mendongak, membeku seketika, dan bergumam tak percaya. Itu dia. Seluruh ruang sidang menjadi hening. Tak satu pun dari mereka tahu siapa aku sebenarnya sampai saat itu. Sidang itu mengubah segalanya. Namaku Maryam. Aku berusia 69 tahun dan sampai beberapa bulan yang lalu, aku hanyalah seorang nenek biasa. Setiap pagi, aku bangun pukul 6, menyeduh kopi di cangkir pecah yang sama yang telah kugunakan selama 20 tahun, dan memandang keluar jendela dapur kecilku, sambil menyiram anggrek bulan yang sangat dicintai mendiang suamiku. Hidup itu sederhana, mudah ditebak, penuh ritual-ritual kecil yang memberiku kedamaian. Selama 45 tahun, aku adalah ibu yang mengorbankan segalanya demi putri tunggalku, Fajar. Aku bekerja malam hari membersihkan kantor, menjual kue mangkuk buatan sendiri di akhir pekan, dan menjahit pakaian untuk mendapatkan uang tambahan. Semua itu agar dia bisa kuliah dan menjalani kehidupan yang tak pernah kumiliki. Ketika dia menikah dengan Dedi, pria arogan yang tak pernah berkata baik kepadaku, aku menelan harga diriku dan menyambut mereka ke rumahku setiap minggu, dengan meja makan yang tertata rapi dan senyum terbaikku. Kupikir setelah suamiku meninggal, aku dan Fajar akan semakin dekat. Betapa naifnya aku. Alih-alih menemukan kenyamanan dalam kebersamaan kami, putriku mulai menganggapku sebagai beban. Kunjungannya menjadi wajib dan dingin, panggilannya semakin jarang, dan alasan-alasannya untuk menghindariku semakin kreatif. Penghinaan terbesar dalam hidupku datang pada suatu Kamis kelabu di bulan Oktober. Aku telah menyiapkan rendang daging kesukaannya, jenis yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk kubuat, tetapi selalu membuatnya tersenyum sejak kecil. Aku menyiapkan taplak meja terbaikku, taplak dengan sulaman yang pernah kubuat waktu dia remaja, dan bahkan membeli bunga sedap malam segar untuk hiasan tengahnya. Ketika bunga-bunga itu tiba, Dedi masuk ke rumahku seolah-olah dia pemiliknya, duduk di kursi berlengan mendiang suamiku, dan menyalakan televisi tanpa menyapa. Fajar mengenakan gaun hijau yang kubelikan sendiri, tetapi ekspresinya sedingin es bulan Januari. Bu, kita perlu bicara, katanya dengan suara yang sudah terbentuk sejak menikah, suara yang terdengar seperti suara orang asing. Ia duduk di tepi kursi seolah terburu-buru untuk pergi. Dedi dan aku sudah membuat keputusan. Lanjutnya saat Dedi duduk di sofa, matanya terpaku pada layar. Rumah ini terlalu besar untuk ibu. Ibu tidak bisa mengurusnya sendirian lagi. Dan kami butuh tempat yang lebih besar untuk nanti saat kami punya anak. Kami menemukan hunian lansia terpadu yang sempurna untuk orang-orang seusia ibu. Rasanya seperti lantai di bawahku terbuka. Inilah rumah tempat Fajar pertama kali melangkah, tempat kami merayakan setiap ulang tahun, tempat ayahnya meninggal sambil menggenggam tanganku. Setiap sudut menyimpan kenangan paling sakral kami. Setiap foto di dinding menceritakan kisah kami. Tapi Fajar, ini rumah kita. Semua kenangan kita ada di sini. Pintaku, suaraku gemetar, setiap kata terbata-bata saat keluar dari mulutku. Kenangan ada di hati, Bu, bukan di dinding, jawabnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Lagi pula, hunian ini punya kegiatan untuk orang-orang seperti ibu. Ibu akan lebih baik di sana. Ibu akan punya teman seusia ibu. Dedi tersenyum puas sambil mulai mengukur ruangan-ruangan dengan matanya, seolah-olah ia sudah menjadi pemiliknya. Ini yang terbaik, Bu Maryam, tambahnya dengan senyum palsu yang sangat kubenci. Kami akan mengurus semua dokumennya. Jangan khawatir. Hatiku hancur berkeping-keping. Putriku sendiri, anak yang deminya aku telah mengorbankan masa mudaku, kesehatanku, dan impianku, mengusirku dari rumahku sendiri untuk memberikan rumahku kepada pria keji itu. Air mataku mengancam akan jatuh, tetapi aku menahannya. Aku tak ingin mereka merasakan kenikmatan melihatku menangis. Aku butuh waktu untuk berpikir, gumamku dengan sedikit harga diri yang tersisa.
Tidak banyak yang perlu dipikirkan, Bu, jawab Fajar sambil berdiri. Sudah diputuskan, mereka akan datang untuk menaksir rumah minggu depan. Setelah itu, mereka pun pergi. Rendangku dibiarkan begitu saja, bunga-bungaku layu, dan hatiku hancur berkeping-keping di atas meja tempat kami dulu pernah menjadi keluarga bahagia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dapur, memandangi foto-foto di dinding. Fajar saat masih bayi. Fajar di hari pertama sekolahnya. Fajar di hari kelulusannya. Di setiap foto, aku ada di sana, menggendongnya, memeluknya, tersenyum bangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin gadis yang dulu mengatakan, aku pahlawannya kini memperlakukanku seperti sampah? Hari-hari berikutnya bagaikan mimpi buruk. Dedi tiba-tiba membawa seorang penilai properti, seorang pria berjas abu-abu yang berjalan melewati rumahku, seolah-olah rumah itu adalah barang dagangan. Ia mencatat, mengukur ruangan, dan membicarakan potensi renovasi, seolah-olah aku tidak ada di sana. Fajar menemaninya, mengangguk-angguk menanggapi setiap komentar yang meremehkan tentang rumahku. Pipa-pipanya sudah tua, kata si penilai, dan keramik dapur ini sudah ketinggalan zaman. Semuanya harus diganti. Suamiku memasang keramik-keramik itu dengan tangannya sendiri ketika Fajar berusia 10 tahun. Setiap keramik melambangkan berjam-jam kerja keras, cinta, dan harapan untuk masa depan kami. Namun bagi mereka, keramik itu hanyalah hambatan bagi kehidupan baru mereka. Rasa malu itu mencapai titik terendah ketika Fajar membawa pulang brosur untuk panti Ureda tersebut. Lihat, Bu, tamannya indah dan mereka mengadakan senam pagi setiap Selasa, katanya dengan suara palsu yang biasa ia gunakan ketika ingin meyakinkan aku tentang sesuatu. Lagi pula, ada perawat yang bertugas 24 jam. Ibu akan lebih aman. Lebih aman. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 30 tahun tanpa masalah. Aku kenal semua tetanggaku. Aku punya rutinitasku sendiri, tanamanku sendiri, kenanganku sendiri. Tapi bagi Fajar, semua itu tak penting. Yang penting aku minggir. Di hari yang tak kuduga, mereka datang membawa surat-surat. Dedi masuk seolah-olah dia pemiliknya, diikuti Fajar dan seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai pengacara. Bu Mariam, kami sudah menyiapkan semua dokumen untuk pengalihan properti, hibah. Kami hanya butuh tanda tangan Ibu. Pengalihan? Tanyaku bingung. Kukira kalian akan menjual rumah ini. Fajar menghindari tatapanku. Ya, Dedi dan aku memutuskan untuk mempertahankannya. Lebih baik keluarga kami yang mempertahankan propertinya. Saat itulah aku mengerti segalanya. Bukan hanya karena mereka ingin aku keluar. Mereka ingin mengambil alih kepemilikan rumahku, warisan yang telah kubangun bersama suamiku dengan susah payah. Itu adalah perampokan yang disamarkan sebagai kepedulian seorang anak. Aku tidak akan menandatangani apapun, kataku dengan suara setegas mungkin. Dedi tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah total, memperlihatkan agresi yang selalu ia sembunyikan semasa suamiku masih hidup. Ibu, Anda sudah tidak mampu lagi mengambil keputusan. Fajar adalah satu-satunya pewaris Anda, dan dia bertindak demi kepentingan Anda. Ini rumahku, teriakku, mengejutkan diri sendiri dengan kekuatanku, dan aku tidak akan pergi. Bu, jangan bikin ini makin sulit, gumam Fajar. Akhirnya menunjukkan sedikit rasa tidak nyaman. Ibu tahu, ibu tidak bisa terus hidup sendiri. Minggu lalu, ibu lupa mematikan kompor gas. Itu bohong. Aku tidak pernah lupa mematikan gas. Tapi Dedi tersenyum, seolah baru saja menemukan alasan yang tepat. Ayolah, Fajar. Ibumu sedang sakit. Berbahaya meninggalkannya sendirian. Pengacara itu berdeham. Bu, kalau ibu tidak mau menandatangani secara sukarela, kita mungkin harus mencari jalan keluar hukum lain. Misalnya, proses penetapan pengampuan karena ketidakmampuan mental. Saya merasa dunia seakan menutup diri. Putriku sendiri rela aku dinyatakan tidak kompeten, pikun demi mencuri rumahku.
Pria yang kuterima sebagai menantu mengancamku di ruang tamu, dan aku, seorang perempuan berusia 69 tahun, benar-benar sendirian melawan mereka. Aku butuh waktu, gerutu saya pasrah. Kau punya waktu seminggu, kata Dedi dingin. Lalu kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan. Ketika mereka pergi, aku terduduk di kursi suamiku dan menangis sejadi-jadinya sejak pemakamannya. Aku menangis untuk putriku yang telah hilang, untuk rumah yang mereka rampas dariku, untuk kehidupan yang runtuh di sekitarku. Aku merasa dikhianati, dipermalukan, benar-benar tak berdaya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertimbangkan untuk menyerah. Mungkin mereka benar. Mungkin aku terlalu tua, terlalu lemah, terlalu tak berguna untuk melawan. Mungkin lebih baik menerima takdirku dan menghilang diam-diam, seperti yang mereka inginkan. Namun kemudian ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk mati, secercah kecil harga diri yang masih membara di dadaku. Aku tak akan membiarkan mereka menginjak-injakku tanpa perlawanan. Tidak setelah pengorbanan dan pengabdian seumur hidup. Keesokan harinya, Fajar kembali sendirian. Sesaat, hatiku dipenuhi harapan. Mungkin ia telah mempertimbangkan kembali. Mungkin ia datang untuk meminta maaf. Betapa salahnya aku. Bu, aku datang untuk membantu ibu berkemas, katanya dengan suara robot yang ia tiru. Aku membawa kardus. Kita bisa mulai dengan pakaian ibu. Aku menatapnya, mencari jejak gadis yang kubesarkan. Namun yang kutemukan hanyalah sosok asing, dingin, dan penuh perhitungan. Fajar, kumohon pertimbangkan kembali. Aku ibumu. Itulah tepatnya alasanku melakukan ini. Jawabnya tanpa menatap mataku. Karena aku mencintaimu dan aku menginginkan yang terbaik untukmu. Cinta. Inilah cinta. Merampas rumahku, harga diriku, semua yang tersisa dariku. Itulah cinta. Selama beberapa jam berikutnya, Fajar mulai mengemas barang-barangku seolah-olah tak berharga. Ia mengambil foto-foto keluargaku dan memasukkannya sembarangan ke dalam kotak. Ia mengemas buku-buku pemberian suamiku, piring-piring porselen pernikahanku, taplak meja yang kusulam selama bertahun-tahun tanpa tidur. Kebaya ini sudah sangat tua, Bu. Kurasa ibu tidak membutuhkannya, katanya sambil mengangkat pakaian duka saya, yang saya pakai di pemakaman suami saya. Biarkan saja, aku memohon. Tolong, biarkan saja. Tapi ia sudah memasukkannya ke dalam kantong sumbangan. Rasa sakitku tidak berarti. Perasaanku tidak berarti. Aku tidak berarti. Puncak kekesalannya adalah ketika ia menemukan kotak perhiasanku. Di dalamnya terdapat cincin kawinku, anting-anting pemberian suamiku untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20, dan sebuah kalung emas kecil milik ibuku. Perhiasan ini akan lebih aman di brankas kami, kata Fajar sambil memasukkannya ke dalam tasnya. Bisa saja hilang atau dicuri di panti. Itu punya aku, teriakku mencoba merebut tas itu darinya. Bu, ibu jadi kesal sekali. Ini menegaskan ibu tidak bisa mengurus diri sendiri. Jawabnya dengan ketenangan yang memuakan dan membuatku merinding. Saat itu, aku tahu aku telah kehilangan putriku selamanya. Fajar yang kukenal telah mati, dan yang menggantikannya adalah wanita tak berperasaan ini. Dimanipulasi oleh Dedi dan dibutakan oleh keserakahan. Malam itu, ketika Fajar pergi, membawa perhiasan dan kenangan-kenanganku yang paling berharga, aku ditinggalkan sendirian di rumahku yang setengah kosong. Dinding-dinding kosong itu mengingatkanku betapa sedikitnya yang tersisa, betapa mudahnya mereka membongkar rumahku seumur hidup. Aku tak bisa makan, aku tak bisa tidur. Aku duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi kotak-kotak terbuka dan kenangan yang berserakan. Dan aku bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa sampai seperti ini. Kapan aku menjadi tak terlihat? Ketika aku tak lagi berarti. Hari-hari berikutnya bagaikan neraka. Dedi datang pagi-pagi sekali setiap hari untuk mengawasi prosesnya, seolah-olah aku tak mampu mengemas barang-barangku sendiri. Ia membawa orang-orang asing yang mengukur, memotret, dan menilai setiap sudut rumahku.
Mereka membicarakan aku seolah-olah aku tidak ada, seolah-olah aku hanyalah perabot tua yang perlu disingkirkan. Ibu harus mempercepat prosesnya, kata Dedi kepada Fajar, sengaja keras agar aku dengar. Tim pindahan akan datang hari Senin. Hari itu hari Jumat. Aku tinggal 3 hari lagi di rumah yang telah kutinggali selama 30 tahun. Selama 30 tahun, tempat aku membesarkan putriku, tempat aku mencintai dan dicintai. Bagaimana kalau saya tidak selesai berkemas? Tanyaku berbisik. Jangan khawatir, Bu, jawab Fajar tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Tukang pindahan akan mengurus semuanya. Bawa saja yang penting. Yang penting seolah-olah seluruh hidup bisa direduksi menjadi yang penting saja. Sore itu, setelah mereka pergi, aku berjalan di rumahku seperti hantu. Aku menyentuh dinding-dinding yang dicat suamiku. Aku duduk di setiap kursi tempat kami sarapan bersama keluarga. Aku membuka setiap laci yang menyimpan harta karun kecil dari masa laluku. Di laci meja suamiku, aku menemukan surat-surat lama, tagihan yang sudah dibayar, dan beberapa dokumen yang belum pernah kulihat. Kebanyakan tidak penting, tetapi ada satu map yang belum pernah kulihat. Map itu bertanda inisial suamiku dan bergembok kecil. Penasaran dan putus asa mencari sesuatu, apapun itu, yang bisa menghubungkanku dengan masa-masa yang lebih baik, aku mencari kunci itu di semua tempat yang biasa ia kunjungi. Akhirnya, aku menemukannya di dalam sebuah buku tua, di halaman yang membahas tentang investasi dan properti. Ketika aku membuka folder itu, duniaku berubah selamanya. Ada dokumen-dokumen yang tidak sepenuhnya kupahami, tetapi ada satu yang langsung menarik perhatianku. Itu adalah surat wasiat tertanggal hanya 6 bulan sebelum kematian suamiku yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanganku gemetar saat membacanya. Suamiku ternyata jauh lebih berpandangan jauh ke depan daripada yang kubayangkan. Dan Fajarku tersayang, sama sekali tidak tahu apa yang akan ia temukan. Dengan tangan gemetar, aku mulai membaca surat wasiat yang akan mengubah hidupku selamanya. Suamiku, yang selalu sangat tertutup soal uang, ternyata jauh lebih sibuk daripada yang kubayangkan di tahun-tahun terakhirnya. Dokumen itu mengungkapkan bahwa suamiku ternyata bukan sekadar karyawan sederhana. Selama puluhan tahun, ia diam-diam menginvestasikan setiap sen tambahan yang ia peroleh. Dia membeli properti-properti kecil saat harganya sedang rendah. Dia berinvestasi di saham-saham perusahaan yang kini bernilai sangat tinggi. Dan dia telah mengumpulkan kekayaan yang tak pernah terbayangkan dalam mimpi terliarku. Tapi itu belum semuanya. Surat wasiatnya dengan jelas menyatakan bahwa aku adalah pewaris tunggal atas segalanya. Fajar hanya akan menerima sedikit uang jika aku meninggal. Dan itu pun jika ia merawatku dengan penuh cinta dan hormat selama tahun-tahun terakhirku. Suamiku ternyata lebih bijaksana daripada yang kukira. Ia melihat sesuatu dalam diri Dedi yang tak kukenal. Ada juga klausul yang membuatku tercengang. Suamiku adalah pemilik seluruh kompleks apartemen tempat Fajar dan Dedi tinggal. Unit apartemen yang mereka kira mereka bayar sewanya tiap bulan ternyata milik kami. Semua penyewa di gedung itu membayar sewa kepada kami, dan uang sewa itu otomatis disetorkan ke rekening yang sama sekali tidak kuketahui. Dengan jari gemetar, aku memeriksa dokumen-dokumen itu sampai menemukan laporan bank. Jumlahnya sangat besar. Selama 2 tahun sejak kematian suamiku, aku hidup sebagai janda sederhana, sementara kekayaan menumpuk di bank. Ada lebih banyak kejutan lagi. Suamiku memiliki saham di perusahaan tempat Dedi bekerja. Bukan hanya saham kecil, tetapi saham yang cukup signifikan sehingga ia praktis dapat memengaruhi keputusan perusahaan. Ada juga investasi di restoran, usaha kecil, dan bahkan sebidang tanah luas di pinggiran kota yang kini bernilai miliaran. Aku membaca berulang kali setiap dokumen, setiap kontrak, setiap sertifikat. Semuanya ada di sana, terorganisir dengan sempurna dan legal. Suamiku telah membangun kerajaan yang sunyi, dan aku adalah ratunya tanpa menyadarinya. Namun, yang paling berkesan bagiku adalah sepucuk surat pribadi yang kutemukan di bagian akhir map.
Surat itu ditulis tangan suamiku sendiri, ditujukan kepadaku. Maryam tersayang, kata surat itu. Jika kamu membaca ini, artinya aku tak lagi bersamamu, dan kamu telah menemukan harta karun yang kusimpan untukmu. Maafkan aku karena tidak memberitahumu saat aku masih hidup, tapi aku ingin ini menjadi kejutan untuk masa tuamu. Kau selalu bekerja keras. Kau selalu berkorban begitu banyak untuk Fajar dan aku, sampai-sampai aku ingin memastikan kau tidak akan pernah kekurangan apapun. Air mata mulai mengalir di pipiku saat aku terus membaca. Aku juga harus mengakui sesuatu. Aku tidak pernah sepenuhnya percaya pada Dedi. Ada sesuatu tentangnya yang tidak kusuka. Sebuah ambisi yang membuatku khawatir. Itulah mengapa aku menyusun semuanya seperti ini. Jika Fajar merawatmu dan menghormatimu sebagaimana mestinya, dia akan hidup nyaman. Tapi jika dia memperlakukanmu dengan buruk atau mencoba memanfaatkanmu, kau punya kuasa penuh untuk melindungi dirimu sendiri. Suamiku sudah menduga persis apa yang akan terjadi. Dia sudah melihat sifat asli Dedi sejak awal dan telah mempersiapkan pembelaanku sebelum dia meninggal. Gunakan kekuatan ini dengan bijak, sayangku. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dirimu dan untuk mengajar. Jauh di lubuk hatinya, Fajar adalah orang baik. Dia hanya bingung. Tapi jika kau perlu membela diri, kau sekarang punya alat untuk melakukannya. Ditandatangani, suamimu yang mencintaimu selamanya. Aku duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi dokumen-dokumen berharga miliaran rupiah, menangisi orang bijak yang telah kutinggalkan, dan putri yang akan segera kutinggalkan. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, itu bukan air mata kekalahan. Itu air mata rasa syukur, harapan, dan ya, juga kepuasan yang terpendam. Fajar dan Dedi mengira mereka telah merenggut segalanya dariku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa saya pemilik gedung tempat mereka tinggal, saham perusahaan tempat dia bekerja, dan properti di seluruh kota. Mereka pikir mereka mengusir saya dari rumah untuk merebutnya sendiri, tanpa tahu bahwa rumah ini adalah harta saya yang paling sederhana. Malam itu, aku tidak tidur. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, itu bukan karena kesedihan, melainkan karena pikiranku yang bekerja, merencanakan, dan menghitung. Suamiku telah memberiku lebih dari sekadar uang. Ia telah memberiku kekuasaan, dan kini aku harus memutuskan bagaimana menggunakannya. Senin pagi, tiba dengan gerimis yang mengetuk-ngetuk jendela. Fajar dan Dedi datang lebih awal bersama para tukang pindahan, berharap menemukanku sudah berkemas dan siap berangkat. Sebaliknya, mereka mendapatiku duduk dengan tenang di kursi kesayanganku, menyeruput teh seolah hari ini biasa saja. "Bu, ibu sedang apa?" "Para tukang pindahan sudah datang," kata Fajar dengan ketidaksabaran yang telah ia tunjukkan. "Aku tidak akan pergi lagi," jawabku dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Dedi mendekat dengan senyum mengancam yang kukenal baik. "Bu Maryam, kita sudah membicarakan ini. Ibu tidak punya pilihan." Aku menatap matanya langsung untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Kau benar, Dedi. Aku tidak punya pilihan. Tapi ternyata kau juga tidak punya." Sesuatu dalam nada suaraku pasti membuat mereka waspada, karena Fajar mendekat dengan ekspresi khawatir. "Maksud ibu apa?" "Maksudku, aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik tentang situasi keuanganku," kataku sambil menyesap teh lagi. "Tapi jangan khawatir, kamu akan segera mengerti semuanya." Dedi dan Fajar menatapku dengan ekspresi yang selalu mereka tunjukkan saat mengira aku bicara omong kosong. Tapi aku bukan lagi wanita penakut yang sama seperti minggu sebelumnya. Aku punya rencana, dan yang terpenting, aku punya kekuatan untuk melaksanakannya. "Bu, cukup main-mainnya," kata Fajar kesal. "Para tukang pindahan sudah menunggu, dan mereka punya pekerjaan lain setelah kita." "Kalau begitu mereka boleh pergi," jawabku tenang, "karena mereka tidak memindahkan apapun di sini." Dedi tiba-tiba berdiri. "Bu, saya rasa Anda tidak mengerti situasinya. Anda tidak punya pilihan lagi dalam masalah ini." "Sebaliknya, Dedi,
Saya rasa Andalah yang tidak mengerti situasinya. Aku perlahan bangkit dari kursi dan berjalan ke meja tempat aku meninggalkan beberapa dokumen yang kutemukan. Tidak semuanya, hanya beberapa yang kubutuhkan untuk percakapan ini. Tahukah kamu bahwa apartemenmu yang sudah kamu tinggali selama 3 tahun belum pernah dibayarkan kepada pemilik aslinya? Fajar mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Kita membayarnya dengan tekun setiap bulan. Ya, tapi kau membayarnya ke perusahaan manajemen properti yang kemudian menyetorkan uangnya kepadaku karena aku pemilik seluruh gedung apartemen itu. Keheningan yang terjadi setelahnya memekakan telinga. Dedi yang pertama bereaksi dengan tawa gugup. Itu mustahil. Kau hidup dengan uang pensiun yang pas-pasan. Aku hidup dengan uang pensiun karena aku memilih untuk melakukannya, jawabku, menikmati setiap detik kebingungan mereka. Suamiku jauh lebih pintar daripada yang kita bayangkan. Saya menunjukkan salah satu akta kepemilikan properti kepada mereka. Fajar menerimanya dengan tangan gemetar dan membacanya 1, 2, 3 kali. Ini tidak mungkin nyata, gumamnya. Ini sama nyatanya dengan kenyataan bahwa kalian mengusirku dari rumahku sendiri untuk mengambilnya. Tapi ternyata rumah ini adalah barang paling tidak berharga yang kumiliki. Dedi merebut dokumen itu dari tangan Fajar. Wajahnya memucat saat membacanya. Ini pasti palsu, dokumen palsu. Kau bisa memverifikasinya kapanpun kau mau, kataku sambil tersenyum yang sudah berbulan-bulan tak kurasakan. Malah, aku mendorongmu untuk melakukannya ke badan pertanahan. Fajar terduduk di sofa seolah kedua kakinya telah dipotong. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu kami apapun? Karena aku sendiri baru tahu 3 hari yang lalu. Ayahmu menyimpan rahasia ini untuk melindungiku. Sungguh visioner. Dedi mulai mondar-mandir di ruangan itu, jelas-jelas gelisah. Ini mengubah segalanya, Fajar. Kalau ibumu benar-benar pemilik apartemen itu, artinya dia bisa mengusirmu kapanpun dia mau. Bersama semua penyewa lain yang telah membayar saya tepat waktu selama 2 tahun, aku melengkapi kalimat itu untuknya. Ibu tidak bisa melakukan itu, kata Fajar, suaranya bergetar. Kita keluarga. Keluarga? Kata itu terucap dari mulutku dengan kepahitan yang lebih dalam dari yang kumaksud. Seperti ketika kau hendak menyatakanku pikun untuk mencuri rumahku. Seperti ketika kau mengemas kenanganku seolah-olah itu sampah. Seperti ketika kau mengambil perhiasan nenekmu. Fajar mulai menangis. Tapi itu bukan lagi air mata manipulatif yang selama ini ia pelajari. Itu adalah air mata ketakutan yang sesungguhnya. Bu, kumohon, kita bisa memperbaikinya. Ini semua ide Dedi. Fajar, teriak Dedi, geram karena ia menyalahkannya. Itu benar, lanjutnya, mengabaikannya. Dia meyakinkanku bahwa itulah yang terbaik untuk ibu. Dia bilang, ibu kehilangan ingatan, bahwa ibu tidak bisa mengurus diri sendiri. Dan kau percaya padanya? Tanyaku, merasakan hatiku hancur sekali lagi. Apa kau begitu kurang mengenal ibumu sampai kau mempercayainya, melebihi intuisimu sendiri? Para tukang pindahan yang telah menunggu di pintu masuk mendekat dengan bingung. Permisi bu, apakah barang-barang ini jadi diangkut? Karena kami ada jadwal lain 1 jam lagi. Tidak, jawabku tegas. Tidak ada yang dipindahkan di sini. Kalian boleh pergi. Dedi mendekatiku dengan agresi yang selalu ia sembunyikan. Ini belum berakhir, Bu. Kita akan menggugat dokumen-dokumen itu. Kita akan membuktikan bahwa itu palsu. Silakan saja, kataku tanpa gentar. Sementara itu, kuharap kau punya cukup uang tabungan untuk mencari tempat tinggal lain, karena pada hari pertama bulan depan, kau akan menerima surat pengusiran. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami, teriak Dedi. Benar-benar kehilangan ketenangannya. Aku bisa dan akan melakukannya. Tapi jangan khawatir, aku akan adil. Aku akan memberimu waktu 30 hari sesuai hukum. Fajar tiba-tiba berdiri dari sofa. Bu, kumohon, ibu harus mengerti. Dedi bilang kalau aku tidak meyakinkan ibu untuk pindah, dia akan meninggalkanku. Dia bilang dia tidak tahan hidup mengetahui ibu sendirian di sini,
membahayakan diri sendiri. Dan itu membenarkan semua yang kau lakukan padaku? Tanyaku. Itu membenarkan perlakuanmu padaku, seperti sampah, menyimpan kenanganku sembarangan, mengambil perhiasan nenekmu. Akan kukembalikan sekarang juga, kata Fajar, sambil putus asa mencari-cari di tasnya. Sudah terlambat, Fajar. Dedi mendekat lagi, tapi kali ini sikapnya berbeda. Ia tak lagi mengancam, melainkan hampir memohon. Bu Maryam, kita bisa sepakat. Fajar sedang hamil. Apa kau benar-benar akan membuang cucumu ke jalanan? Rasanya seperti perutku ditinju. Fajar sedang hamil dan dia tidak memberitahuku. Aku akan jadi nenek dan aku mengetahuinya sebagai bentuk pemerasan. Benarkah? Tanyaku pada Fajar. Dia mengangguk sambil menangis. Aku ingin memberitahu ibu dengan cara yang berbeda. Aku ingin ini menjadi kejutan yang istimewa. Seperti kejutan saat mengusirku dari rumah, jawabku, meskipun tekadku mulai goyah. Namun kemudian aku teringat kata-kata suamiku dalam suratnya. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi diri dan untuk mengajar. Fajar perlu belajar, dan anak itu pantas tumbuh dengan nilai-nilai yang berbeda dari yang diajarkan Dedi. Kabar kehamilan itu sempat membuatku tak berdaya, tetapi kemudian aku teringat semua rasa sakit yang mereka timbulkan padaku. Seorang bayi tidak menghapus rasa malu, hinaan, atau penderitaan berbulan-bulan yang telah mereka berikan padaku. Selamat atas kehamilannya, Fajar, kataku dengan ketenangan yang sulit dipertahankan. Tapi itu tidak mengubah apa yang kau lakukan padaku. Bu, kumohon, pinta Fajar. Pikirkan cucu ibu. Apa ibu benar-benar ingin mereka tumbuh besar tanpa mengenal nenek mereka? Nenek mereka ada di sini sejak dulu, jawabku. Kalianlah yang memutuskan untuk menyingkirkanku. Dedi mencoba manipulasi terakhir. Bu Maryam, kalau Anda memang punya uang sebanyak yang Anda katakan, kenapa Anda tidak membantu kami saja daripada menghukum kami? Kita bisa jadi keluarga yang bersatu. Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang memang pantas ia dapatkan. Keluarga yang bersatu, seperti waktu kau mengancam akan menyatakanku cacat mental, seperti waktu kau membuat putriku melawanku. Aku tak pernah. Diam, Dedi. Aku menyela dengan wibawa yang tak kusangka kumiliki. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Para tukang pindahan telah pergi, meninggalkan kami sendirian dalam ketegangan yang memenuhi seluruh rumah. Fajar menangis tanpa suara. Dedi mondar-mandir seperti binatang yang dikurung, dan aku merasa anehnya tenang untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Begini yang akan terjadi, aku mengumumkan. Kamu punya waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal lain. Selama waktu itu, aku tidak ingin melihatmu di sini, kecuali benar-benar darurat. Lalu setelah itu, tanya Fajar, suaranya serak. Setelah itu, kita lihat apa kamu sudah belajar tentang rasa hormat dan kekeluargaan. Dedi meledak. Ini pemerasan emosional. Kau menggunakan uangmu untuk memanipulasi kami. Manipulasi? Kata itu membuatku tertawa getir. Seperti saat kau menggunakan isu kesehatan mental untuk memanipulasiku. Seperti saat kau menggunakan kasih sayang ibuku untuk memerasku. Beda, gumam Dedi. Tapi suaranya bahkan tak terdengar meyakinkan lagi. Kau benar, akuku. Berbeda karena aku sebenarnya punya kekuatan nyata yang kugunakan. Fajar bangkit dari sofa dengan gerakan lambat. Adakah yang bisa kami lakukan untuk membuat ibu berubah pikiran? Ya, jawabku tanpa ragu. Tapi kurasa Dedi tidak mau melakukannya. Ada apa? Tanyanya, masih berpegang teguh pada harapan itu. Aku ingin permintaan maaf. Permintaan maaf yang tulus atas setiap penghinaan yang kau berikan padaku. Aku ingin kau mengakui bahwa kau memperlakukanku seperti sampah. Dan aku ingin Dedi mengakui bahwa ini semua idenya. Wajah Dedi memerah karena marah. Aku tidak akan pernah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Kalau begitu, bersiaplah untuk pergi, kataku singkat. Fajar menatapnya memohon. Dedi, kumohon. Dia ibuku, dia ibu mertuamu. Kita bisa menelan harga diri kita demi anak kita. Tidak, teriaknya.
Aku tak akan tunduk pada wanita tua manipulatif ini. Hinaan itu menggantung di udara bagai tamparan. Mulut Fajar ternganga, akhirnya melihat suaminya tanpa kacamata cinta buta. Wanita tua manipulatif, ulangku lirih. Menarik, itulah yang sebenarnya kau pikirkan tentangku, Dedi. Tidak, gumam Fajar. Tapi ia sudah kehilangan kendali. Ya, begitulah pikiranku. Seorang wanita tua yang getir yang tak tahan melihat putrinya bahagia. Itulah sebabnya dia mengarang cerita tentang uang ini. Menggarang? Aku berjalan ke meja dan mengambil beberapa dokumen lagi. Apakah aku juga mengarang laporan bank ini? Apakah aku mengarang akta kepemilikan properti ini? Apakah aku mengarang sertifikat saham ini? Kuletakkan setiap dokumen di meja makan, satu persatu, hingga permukaannya dipenuhi bukti kekayaanku yang tak terbantahkan. Fajar mendekat dan mulai memeriksa kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ya Tuhan, Bu, ini nyata, semuanya nyata. Sangat nyata, aku menegaskan. Dan sekarang kau mengerti kenapa suamimu begitu ingin mendiskreditkanku. Dedi mencoba taktik terakhir. Fajar, kau tak percaya ibumu menyembunyikan semua ini selama bertahun-tahun? Dia pembohong. Tidak, teriak Fajar tiba-tiba, mengejutkan kami semua. Hentikan, Dedi, hentikan saja. Ia menoleh ke arahku dengan air mata mengalir di pipinya. Bu, maafkan aku. Maafkan aku untuk semuanya. Ibu benar. Aku memperlakukan ibu seperti sampah. Aku meragukan ingatan ibu, mengambil perhiasan ibu, harga diri ibu, dan yang terburuk, aku melakukannya karena dia meyakinkanku bahwa ibu hanya beban. Fajar, jangan dengarkan dia. Dedi mencoba, tetapi ia mengabaikannya sepenuhnya. Dia memenuhi kepalaku dengan kebohongan tentang kesehatan mentalmu, tentang bahayanya hidup sendiri. Dia membuatku merasa bersalah karena meninggalkanmu di sini, padahal yang kau inginkan hanyalah berada di rumahmu. Fajar, diamlah, perintah Dedi padanya. Tapi sudah terlambat. Jangan pernah suruh aku diam lagi, teriaknya. Aku muak dengan manipulasimu. Muak kau memanfaatkanku untuk menyakiti ibuku. Keheningan yang terjadi setelahnya benar-benar hening. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Fajar membela sesuatu yang ia yakini benar. Alih-alih membabi buta mengikuti perintah suaminya. Dedi menatapnya dengan dingin yang membuatku merinding. Kalau kau lebih memilih ibumu daripada aku, Fajar, hubungan ini berakhir. Fajar terdiam sesaat, mencerna ultimatum itu. Lalu, yang mengejutkanku, ia menegakkan tubuh dan menatap Dedi tepat di matanya. Kalau begitu berakhirlah, katanya dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dedi tertegun, seolah tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Selama bertahun-tahun, ia mengendalikan setiap keputusan, setiap pikiran, setiap gerakannya. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia berkata tidak. Kau tidak serius, gumamnya sambil tersenyum gugup. Kau hamil, Fajar. Kau tak bisa membesarkan anak sendirian. Aku tak akan sendirian, jawab Fajar, menatapku untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dengan tatapan yang menyiratkan cinta. Aku punya ibuku, tapi aku belum siap memaafkan semudah itu. Bulan-bulan penghinaan, malam-malam tangisan, perasaan kehilangan putri tunggalku. Semua itu tak hilang begitu saja hanya dengan beberapa kata. Fajar, kataku lembut. Aku bersyukur akhirnya kau membuka matamu. Tapi ini tak memperbaiki semua yang telah terjadi. Wajahnya muram. Bu, kumohon. Aku tahu aku tak pantas dimaafkan, tapi aku rela melakukan apapun. Dedi menyadari ia mulai kehilangan kendali atas situasi, mengambil sikap yang berbeda. Tiba-tiba ia berlutut di hadapanku dengan raut penyesalan yang kutahu palsu. Bu Mariam, Anda benar. Ini semua salahku. Aku meyakinkan Fajar bahwa Anda tak bisa mengurus diri sendiri. Aku menekannya untuk membuat keputusan sulit. Maafkan aku. Aku menatapnya, merasa puas sekaligus jijik. Sungguh menyedihkan melihatnya merana setelah berbulan-bulan bersikap arogan. Kau baru minta maaf sekarang, Dedi.
Setelah kau tahu aku bukan wanita tua malang tak berdaya, seperti yang kau bayangkan. Aku salah besar, lanjutnya dengan ekspresi yang juga ku kenal. Biar ku tebus, kita bisa jadi keluarga bahagia. Keluarga bahagia, ulangku. Seperti waktu kau mengancam akan menyatakanku tidak kompeten secara mental. Itu kesalahan. Seperti waktu kau menyebutku wanita tua manipulatif 5 menit yang lalu. Dedi menelan ludah, menyadari setiap kata yang diucapkannya sedang digunakan untuk melawannya. Aku kesal. Aku tidak tahu apa yang kukatakan. Tidak, kataku tegas. Kau tahu persis apa yang kau katakan. Kau menunjukkan wajah aslimu untuk pertama kalinya. Aku menoleh ke Fajar yang sedang menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi malu dan sakit. Dan kau Fajar, selama berbulan-bulan kau memperlakukanku seperti pengganggu. Apa kau pikir permintaan maaf bisa menghapus semua itu? Tidak, akunya, suaranya serak. Aku tahu aku tak bisa menghapus apa yang kulakukan, tapi aku bisa mencoba memperbaikinya. Bagaimana? Fajar menatap Dedi yang masih berlutut di lantai dengan ekspresi memohon. Lalu ia menatapku. Dengan meninggalkannya, katanya akhirnya. Dengan meninggalkan pria yang meyakinkanku untuk mengkhianati satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat. Dedi tiba-tiba berdiri. Kau tak bisa serius. Kau akan mengandung anakku. Aku akan punya anak, jawab Fajar dengan tekad yang membuatku bangga terlepas dari segalanya. Seorang anak. Aku tidak ingin dia tumbuh besar menyaksikan ayahnya memanipulasi dan menganiaya neneknya. Fajar, kau membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, ancam Dedi. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu, balasnya ketus. Dedi menatap kami berdua dengan kebencian yang mendalam. Ini belum berakhir. Aku akan memperjuangkan hak asuh anakku. Aku akan membuktikan bahwa kalian berdua gila. Kalian akan bertarung dengan uang apa? Tanyaku tenang. Karena besok pagi aku akan bicara dengan bosmu. Tahukah kau bahwa aku memiliki cukup banyak saham di perusahaanmu untuk memengaruhi keputusan personalia? Wajah Dedi memucat total. Kau tak akan berani. Setelah semua yang kau lakukan padaku, tentu saja aku akan berani. Itu penyalahgunaan kekuasaan, gumamnya. Seperti saat kau menyalahgunakan kasih sayang ibuku untuk memanipulasiku. Seperti saat kau menyalahgunakan kepercayaan Fajar untuk membuatnya melawanku. Dedi menuju pintu tetapi berhenti sebelum pergi. Ini belum berakhir di sini, katanya. Suaranya penuh kebencian. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Silakan saja, jawabku tanpa ragu. Tapi lakukan dari tempat lain, karena kau punya waktu tepat 1 jam untuk mengeluarkan barang-barangmu dari apartemenku. 1 jam? Kau bilang kita punya waktu 30 hari. Itu waktu Fajar masih bersamamu. Sekarang dia sudah sendiri, kau tak perlu lagi tinggal di propertiku. Dedi membanting pintu di belakangnya, membuat seluruh rumah bergetar. Fajar dan aku ditinggalkan sendirian untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dikelilingi keheningan yang berat dan dokumen-dokumen yang membuktikan kenyataan yang masih sulit diterima. Bu, gumam Fajar setelah sekian lama. Bisakah ibu memaafkanku? Aku menatapnya, perempuan berusia 30 tahun yang baru menyadari bahwa ia telah hidup dalam kebohongan, yang telah mengkhianati ibunya demi pria yang tak berharga, yang sedang hamil dan sendirian. Entahlah Fajar, jawabku jujur, kau sangat menyakitiku. Aku tahu, bisiknya, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Mulai dari apa? Mulai dari mengembalikan perhiasan ibu, katanya sambil mengeluarkan tas kecil yang diambilnya beberapa hari sebelumnya. Dan dengan bertanya apakah aku boleh tinggal di sini malam ini? Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku melihat tas berisi perhiasan ibuku. Lalu aku melihat putriku yang sedang hamil dan sendirian, dan aku merasa hatiku sedikit melunak. Suatu malam, kataku akhirnya. Tapi besok kita mulai membicarakan bagaimana kau akan mendapatkan kembali kepercayaanku. Fajar mengangguk. Air mata syukur mengalir di pipinya. Terima kasih, Bu.
Aku janji akan memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu janji itu mudah diucapkan dan sulit ditepati. Ujian sesungguhnya akan datang di hari-hari berikutnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh dan menegangkan. Fajar tinggal di kamar lamanya, yang kujaga tetap sama sejak ia menikah. Siang harinya, kami berjalan-jalan di rumah seperti dua orang asing yang sopan, hanya mengobrol tentang hal-hal penting. Sarapan, cuaca, dan mual-mualnya di pagi hari. Tapi aku memperhatikan setiap gerak-gerik, setiap kata, setiap upaya Fajar untuk mendapatkan kembali kepercayaanku. Dan apa yang kulihat memberiku harapan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, putriku mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tanpa mengharapkan orang lain menyelesaikannya untuknya. Dia langsung mencuci piring setelah makan, menjaga kamarnya tetap bersih, dan bahkan mulai membantu pekerjaan rumah tanpa perlu kuminta. Di hari ketiga, saat aku sedang menyiram tanaman di dekat jendela, Fajar menghampiri sambil membawa secangkir teh. "Bu, boleh kita bicara?" Aku mengangguk tanpa menoleh ke arahnya. Aku belajar bahwa diam lebih kuat daripada 1000 kata. "Aku banyak berpikir beberapa hari terakhir ini," dia memulai, duduk di kursi tempat Dedi biasa duduk bak raja. "Tentang semua yang terjadi, tentang hal-hal yang kulakukan dan kukatakan. Aku terus menyiram tanamanku, menunggu. Aku menyadari bahwa bukan hanya Dedi yang mengubahku. Aku mengizinkannya mengubahku. Aku memilih untuk mempercayainya daripada mempercayai hatiku sendiri. Akhirnya aku menoleh untuk menatapnya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan tampak lebih kurus meskipun sedang hamil. Jelas sekali dia kurang tidur." "Dan menurutmu kenapa itu terjadi?" tanyaku padanya. Fajar mendesah panjang. Karena lebih mudah menyalahkan ibu daripada menghadapi kenyataan bahwa aku telah menikahi pria yang salah. Kejujuran itu mengejutkanku. Aku sudah menduga akan ada alasan dan pembenaran, tetapi tidak ada pengakuan yang belak-belakan. Waktu Dedi mulai mengeluh, ibu terlalu sering berkunjung. Jauh di lubuk hati aku tahu dia tidak adil. Tapi lebih mudah menganggap ibu terlalu bergantung daripada menerima bahwa dia egois. Dia meletakkan tangannya di perutnya, yang hampir tidak terlihat tanda-tanda kehamilan. Ketika dia mulai menyarankan ibu pindah ke panti jompo, aku tahu itu salah. Tapi dia meyakinkanku itu demi kebaikan ibu sendiri. Dan aku ingin percaya padanya, karena itu berarti aku tidak perlu menghadapi masalah yang sebenarnya. "Apa masalah sebenarnya?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Bahwa aku telah menikah dengan pria yang tidak menghormati keluargaku, yang tidak menghormatiku, dan yang tidak akan pernah berubah. Hari-hari berikutnya, Fajar mulai menceritakan hal-hal yang membuatku merinding. Bagaimana Dedi perlahan-lahan mengisolasinya dari teman-temannya, meyakinkannya bahwa mereka berpengaruh buruk. Bagaimana Dedi mengendalikan setiap sen yang ia belanjakan, mengatakan bahwa perempuan tidak tahu cara mengelola uang. Bagaimana Dedi meyakinkannya untuk berhenti bekerja, karena istri sejati mengabdikan diri untuk rumah tangga. "Dan kau tak pernah berpikir untuk membicarakan ini denganku?" tanyaku suatu sore. Dedi bilang, "Ibu tak akan mengerti. Ibu dari generasi yang berbeda." Dia meyakinkanku bahwa jika aku menceritakan masalah kita, ibu akan menyuruhku meninggalkannya, dan dia tak ingin ada campur tangan dari luar dalam pernikahan kita. Setiap pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Putriku menderita dalam diam, sementara aku yakin dia bahagia. Dan ketika akhirnya ia mencoba mendekatiku, semuanya sudah terlambat, karena Dedi telah memprogramnya untuk menganggapku sebagai musuh. 2 minggu setelah Dedi pergi, Fajar menerima telepon yang membuatnya pucat pasi. "Ini manajer gedung apartemen," katanya. Suaranya gemetar. "Dedi ada di lobi. Katanya dia berhak naik karena dia masih suamiku." "Dan apa yang kau katakan padanya?" "Bahwa aku tidak ingin menemuinya, tapi dia tidak mau pergi. Dia berteriak-teriak dan bilang mau panggil polisi. Ini penculikan." Aku bangkit dari kursiku dengan ketenangan yang mengejutkanku. "Suruh manajer turun. Aku mau bicara dengannya." "Bu," dia benar-benar kesal.
Kami tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Tepat sekali, jawabku. Itulah kenapa aku harus ke sana. Sesampainya di lobi, aku mendapati Dedi sedang marah besar, membentak manajer gedung Malang yang gemetar di balik mejanya. Wanita tua gila itu telah menculik istriku, teriak Dedi. Aku ingin kau segera menelepon polisi. Selamat siang, Dedi, kataku dengan suara tenang. Dia menoleh ke arahku, matanya merah. Dia jelas sedang minum. Kembalikan istriku sekarang juga. Fajar berada tepat di tempat yang diinginkannya, jawabku. Dan kalau kau tidak segera meninggalkan propertiku, akulah yang akan menelepon polisi. Ini bukan propertimu, kau pembohong. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor pengacaraku, lalu mengaktifkan speakerphone. Pengacara Vina, kataku ketika dia menjawab. Ini Mariam. Ada pria yang marah di sini dan menolak meninggalkan gedungku. Bisakah Anda mengonfirmasi bahwa saya adalah pemilik sahnya? Tentu saja, Bu Mariam, jawab pengacaraku dengan suara lantang. Anda adalah pemilik tunggal gedung yang berlokasi di... Dedi terdiam mendengarkan konfirmasi hukum tersebut. Manajer itu menatapnya dengan campuran rasa takut dan malu, akhirnya memahami situasinya. Ada lagi yang perlu kujelaskan, Dedi? Tanyaku setelah menutup telepon. Ini belum selesai, gumamnya, tapi suaranya sudah tak meyakinkan lagi. Kau benar, aku setuju. Karena besok aku akan bicara dengan atasanmu di perusahaan, dan lusa aku akan bicara dengan bank yang memberimu kredit mobil. Kontak berguna saat kita punya cukup uang. Dedi pergi tanpa kabar, tapi aku tahu dia akan kembali. Pria seperti dia tidak mudah menyerah. 2 bulan kemudian, hari persidangan tiba bagai badai yang kami nanti-nantikan. Dedi telah menepati ancamannya dan menggugat kami atas tuduhan menghalang-halangi hak asuh dan manipulasi keuangan, meminta hak asuh penuh atas bayi yang dikandung Fajar. Pagi itu, saat aku sedang mengenakan setelan hitam terbaikku, Fajar masuk ke kamarku dengan air mata berlinang. Bu, aku takut, akunya. Bagaimana kalau hakim percaya padanya? Bagaimana kalau dia mengambil bayiku? Aku memeluknya untuk pertama kalinya. Setelah berbulan-bulan, merasakan tubuhnya bergetar di tubuhku. Itu tidak akan terjadi. Aku meyakinkannya. Kebenaran ada di pihak kita. Ketika kami tiba di gedung pengadilan, Dedi sudah ada di sana bersama seorang pengacara yang jelas-jelas telah menghabiskan biaya lebih besar daripada yang mampu ia bayar. Ia menatapku dengan kebencian yang familiar. Tapi kali ini, itu tidak membuatku terintimidasi. Aku memiliki sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki. Ketenangan pikiran seseorang yang tahu bahwa mereka berada di pihak yang benar. Fajar dan aku duduk di bangku kami. Ia mengenakan gaun ungu yang menonjolkan kehamilannya, yang menginjak bulan ke-5. Dan saya mengenakan anting-anting pemberian suami saya untuk ulang tahun pernikahan kami. Kami sudah siap. Pengacara Dedi memulai argumennya, menggambarkan aku sebagai perempuan pendendam yang telah menggunakan uangnya untuk menghancurkan pernikahan yang bahagia. Dia bercerita tentang manipulasi, pemerasan emosional, dan ibu mertua yang toksik yang tidak bisa menerima putrinya telah dewasa. Saat giliran kami tiba, pengacaraku, Vina, berdiri dengan elegan dan mulai menyajikan bukti-bukti. Pesan teks di mana Dedi menghina Fajar. Rekaman di mana dia mengancam akan meninggalkan Fajar jika dia tidak mengusirku dari rumahku sendiri. Kesaksian dari tetangga yang mendengar teriakan dan makiannya. Namun momen penentu tiba ketika hakim mendongak dan menatap saya. Nyonya Mariam Wibowo? Tanyanya tak percaya. Ya, Yang Mulia, jawab saya. Bingung dengan reaksinya. Hakim melepas kacamatanya dan mengamati saya dengan saksama. Apakah Anda bekerja di pengadilan keluarga 30 tahun yang lalu? Jantung saya berdebar kencang. Ya, Yang Mulia, saya sekretaris Hakim Mulyadi. Anda membantu saya saat saya magang. Kau mengajariku cara mengatur berkas. Kau membawakanku kopi saat aku lembur. Kau selalu baik padaku ketika semua orang memperlakukanku seperti aku tak terlihat. Seluruh ruang sidang hening. Fajar menatapku dengan takjub. Dedi memucat
dan aku merasa dunia berhenti. Yang mulia, saya Hakim Darmawan Mahendra, lanjut hakim itu. Kau ingat aku? Dan kemudian aku melihatnya. Di balik uban, kerutan, dan kewibawaan itu, tersimpan pemuda pemalu yang pernah bekerja di kantorku puluhan tahun lalu. Pemuda yang kubela ketika pengacara lain mengolok-oloknya. Pemuda yang kuberi semangat ketika ia meragukan kemampuannya. Darmawan, gumamku, merasakan mataku berkaca-kaca. Tentu saja, aku ingat kau. Hakim tersenyum, dan untuk sesaat ia kembali menjadi pemuda yang tidak percaya diri, mencari persetujuan. Saya tidak pernah melupakan kebaikan Anda, Bu Maryam. Anda mengatakan kepada saya bahwa suatu hari nanti, saya akan menjadi hakim yang hebat, padahal saya sendiri pun tidak mempercayainya. Dedi dan pengacaranya bertukar pandang dengan panik. Mereka tahu mereka telah kalah bahkan sebelum memulai. Yang mulia, sela pengacara Dedi. Saya yakin ini merupakan konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan, jawab Hakim Mahendra tegas. Yang ada hanya keadilan, dan setelah meninjau semua bukti yang diajukan, jelas bahwa Tuan Dedi Firmansyah adalah satu-satunya manipulator dalam kasus ini. Putusannya sangat meyakinkan. Dedi kehilangan semua hak asuh atas bayi itu dan dilarang mendekati Fajar dan saya. Dia juga harus membayar biaya hukum dan ganti rugi atas kerugian emosional. Ketika kami meninggalkan gedung pengadilan, Fajar memeluk saya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak kecil. Bu, bagaimana mungkin hakim itu mengenal ibu? Hidup memang berputar-putar sayang, jawabku. Dan kebaikan selalu kembali di saat yang tak terduga. 6 bulan kemudian, ketika cucu perempuanku, Sakinah, lahir, aku menyadari bahwa semuanya sepadan. Fajar telah menemukan kembali jati dirinya. Ia telah menjadi ibu yang penuh kasih seperti yang selalu saya yakini. Suatu sore, saat kami menggendong bayi di taman rumah, Fajar mengajukan pertanyaan yang sudah lama saya nanti-nantikan. Bu, apakah ibu benar-benar sudah memaafkanku? Aku menatapnya. Wanita ini yang telah tumbuh begitu pesat dalam waktu yang begitu singkat, yang telah belajar menghargai apa yang benar-benar penting. Aku memaafkanmu, Fajar, kataku akhirnya. Tapi yang lebih penting, kau telah belajar memaafkan dirimu sendiri. Malam itu, sambil menyiapkan teh di cangkirku yang sudah retak, aku memikirkan suamiku dan suratnya. Aku telah menggunakan kekuatan yang ia tinggalkan untukku persis seperti yang ia harapkan. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi dan mengajariku. Fajar telah belajar bahwa cinta sejati tidak didasarkan pada kendali, melainkan pada rasa hormat. Dan aku telah belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk membela harga diri. Sambil memandang keluar jendela, ke taman tempat cucuku bermain, aku tersenyum. Beberapa pertempuran memang layak diperjuangkan, dan beberapa kemenangan terasa lebih nikmat jika butuh waktu lama untuk diraih. Pada akhirnya, aku tidak perlu berteriak untuk didengar. Aku hanya perlu mengingat siapa diri saya sebenarnya dan membelanya, dengan ketenangan pikiran seseorang yang tahu bahwa mereka berada di pihak yang benar dalam sejarah. 5 tahun setelah persidangan, hidupku berubah haluan, sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Sakinah kecil, kini berusia 4 tahun, dengan sorot mata ibunya yang penuh semangat dan keteguhan hati sepertiku, berlarian di taman, mengejar kupu-kupu, sementara Fajar dan aku menyiapkan makan siang minggu. Nenek Maryam, lihat apa yang kutemukan, teriak Sakinah, berlari ke arahku sambil memegang sekuntum bunga kuning di tangan mungilnya. Indah sekali sayangku, kataku sambil mengangkatnya untuk menciumnya. Haruskah kita menaruhnya di vas bersama yang lain? Fajar tersenyum padaku dari dapur. Selama tahun-tahun ini, ia telah berkembang dengan luar biasa. Ia telah kembali bekerja dan kini menjadi akuntan di sebuah perusahaan kecil, namun makmur. Dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kembali tawa spontan yang kuingat dari masa kecilnya. Bu, ada surat untuk ibu, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop yang elegan. Itu berasal dari yayasan yang saya dirikan 2 tahun lalu
dengan sebagian warisan suami saya. Rumah En Martabat telah menjadi tempat perlindungan bagi para perempuan lanjut usia yang menderita kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran. Apa yang awalnya merupakan cara untuk menghormati pengalamanku sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. "Apa isinya?" tanya Fajar, sambil mengeringkan tangannya di celemeknya. "Mereka mengundang kita ke peresmian rumah singgah ketiga," jawabku, merasakan kepuasan mendalam yang hanya datang dari mengetahui bahwa penderitaan kita memiliki tujuan yang baik. Mereka akan menampung 15 perempuan lagi. Selama bertahun-tahun, kami telah membantu lebih dari 50 perempuan membangun kembali kehidupan mereka. Beberapa datang, seperti saya, dilucuti martabatnya oleh anak-anak yang tidak tahu berterima kasih atau kerabat yang kasar. Yang lain datang sendirian, tanpa keluarga, tetapi dengan kisah serupa tentang penelantaran dan perlakuan buruk. Bel pintu membuyarkan lamunanku. Fajar beranjak membukanya, dan kembali dengan senyum misterius. "Bu, ibu kedatangan tamu." Di belakangnya muncul Hakim Darmawan Mahendra yang telah pensiun, ditemani seorang wanita anggun berambut perak. "Bu Mariam," ia menyapaku dengan senyum hangat yang selalu ia jaga sejak muda. "Aku ingin memperkenalkanmu pada istriku, Elin." "Suatu kehormatan bertemu denganmu," kata Elin sambil menjabat tanganku. "Darmawan sudah bercerita banyak tentangmu. Katanya kau salah satu orang terpenting dalam pelatihan profesionalnya." "Dia melebih-lebihkan," jawabku. "Tapi aku sangat tersentuh." "Sama sekali tidak," tegas Darmawan. "Dan itulah mengapa kami ingin mengundangmu secara pribadi. Asosiasi Hakim Pensiunan akan memberimu penghargaan atas kerja kerasmu di yayasan ini." "Itu tidak perlu," kataku. "Ya, memang perlu," selanya. "Kisahmu menginspirasi banyak dari kami untuk merenungkan keadilan sejati yang melampaui hukum tertulis." Setelah mereka pergi, Fajar dan aku duduk di teras, sementara Sakinah bermain dengan boneka-bonekanya. Taman itu terasa lebih indah dari sebelumnya. Aku sudah menyewa tukang kebun, tapi aku tetap merawat sendiri bunga anggrek yang sangat disukai suamiku. "Tahukah ibu apa yang paling kukagumi dari ibu?" tanya Fajar tiba-tiba. "Apa?" "Ibu tak pernah merasa getir setelah semua yang kulakukan. Setelah semua rasa sakit itu, ibu tak pernah membiarkannya mengeraskan hatimu." "Tentu saja, aku merasa getir," aku mengakui. "Ada malam-malam di mana rasa dendam menggerogotiku. Tapi ayahmu mengajariku sesuatu yang sangat berharga dalam suratnya." "Apa yang dia ajarkan padamu?" "Kekuatan sejati itu tidak datang dari balas dendam, melainkan dari kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain." Fajar mengangguk, mengerti. Ia telah mengalami transformasi itu sendiri. Ia kini menjadi sukarelawan di yayasan tersebut, menggunakan pengalamannya sendiri untuk menasihati para perempuan muda yang telah terjerumus ke dalam hubungan yang beracun. "Apa kau sudah tahu apa yang terjadi pada Dedi?" tanyanya. "Pengacaraku, Vina, bilang dia pindah ke kota lain. Sepertinya dia menikah lagi." Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Kuharap dia belajar sesuatu dari semua ini, tapi sejujurnya itu bukan urusanku lagi. "Ibu bahkan tidak penasaran?" "Tidak," jawabku jujur. "Aku belajar bahwa beberapa orang hanya datang ke dalam hidupmu untuk memberimu pelajaran. Setelah kau mempelajari pelajarannya, kau bisa melupakannya." Sakinah berlari dengan pipi kemerahan karena bermain. "Nenek, maukah kau menceritakan kisah nenek pemberani itu?" Itu adalah kisah favoritnya, versi dongeng yang diadaptasi untuk anak-anak tentang apa yang telah terjadi. Dalam versiku, sang nenek menemukan bahwa ia memiliki kekuatan magis dan menggunakannya untuk melindungi keluarganya dari seekor naga besar yang jahat. "Lagi," saya berpura-pura mengeluh, tetapi saya sudah mengangkatnya dan mendudukkannya di pangkuan saya. "Ya, dan jangan lupa bagian di mana hakim yang baik membantunya." Saat saya menceritakan kisah itu untuk ke-11 kalinya, saya memikirkan betapa anehnya takdir itu. Saya harus kehilangan segalanya
untuk menemukan apa yang sebenarnya saya miliki. Aku harus mencapai titik terendah untuk menemukan kekuatan sejatiku. Dan bahagia selamanya? Tanya Sakinah setelah aku selesai. Bahagia selamanya, aku menyimpulkan. Nenek pemberani itu menemukan akhir bahagianya. Nenek menemukan akhir bahagiamu, Nek, kata Sakinah. Aku melihat sekeliling. Fajar sedang menyiapkan meja makan. Taman sedang berbunga-bunga. Cucu perempuanku yang cantik berada dalam pelukanku. Dan surat dari yayasan itu berjanji akan membantu lebih banyak perempuan lagi. Ya, sayangku, jawabku. Aku sudah. Malam itu, setelah menidurkan Sakinah, aku duduk di kursi kesayanganku dengan secangkir teh dan surat-surat yang datang setiap minggu dari para perempuan yang telah kami bantu. Seorang perempuan lanjut usia, 75 tahun, berterima kasih kepada saya karena telah memberinya keberanian untuk menghadapi putranya yang kasar. Seorang perempuan berusia 60 tahun bercerita kepada saya bahwa ia telah mendapatkan kembali rumahnya setelah cucu-cucunya mencoba menipunya. Setiap surat merupakan penegasan bahwa pengalamanku memiliki tujuan yang lebih besar daripada rasa sakitku sendiri. Fajar duduk di sebelah saya dengan secangkir tehnya sendiri. Apa yang sedang ibu pikirkan? Tentang ayahmu, akuku. Betapa bangganya dia dengan apa yang telah kita bangun. Aku yakin dia memperhatikan kita, gumam Fajar. Dan tentangmu, lanjutku. Betapa bangganya aku pada dirimu yang telah tumbuh menjadi wanita. Aku belajar dari yang terbaik, jawabnya sambil menggenggam tanganku. Kami duduk diam, menikmati ketenangan malam. Di kejauhan, suara lembut kota terdengar. Namun di sini, di taman kami, kedamaian merajalela. Aku sayang ibu, bisik Fajar. Dan aku sayang kamu, jawabku. Aku selalu menyayangimu, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Dan itu benar. Kasih sayang seorang ibu melampaui rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan. Lebih kuat dari kesombongan, lebih abadi dari dendam, lebih hebat dari kekayaan apapun. Malam itu, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa kekhawatiran. Aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua uang di dunia. Kedamaian karena tahu bahwa aku telah menggunakan kesempatan keduaku dengan bijak. Pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kumiliki, atau seberapa besar kekuasaan yang kumiliki. Intinya adalah mengubah rasa sakitku menjadi tujuan, penghinaanku menjadi kekuatan, dan pengalamanku menjadi kebijaksanaan bagi orang lain. Aku telah mempelajari pelajaran terpenting, bahwa tidak ada kata terlambat untuk membela diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah kisah Anda.